Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah, I'm as free. Shalom Pepuji. Semuanya bercita-cita kan hari ini? Kalau bercita-cita, harus kita cita juga dong nyanyiin lagu kita yang berikut ini, oke? Semuanya tepuk tangan. Satu sobaku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sukacita, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Shalom Faithful Kids. Hari ini Kak Naomi akan bercerita lagi, tapi hari ini ceritanya berbeda dari yang kemarin, yaitu tentang Paulus dan Silas. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Adik-adik di rumah bisa minta bacain sama mama papanya ya. Untuk craft yang hari ini, yang akan kita buat tentang Paulus dan Silas adalah seperti ini. Dadah! Sebelum kita membuat craft ini, dengerin Kak Naomi cerita dulu ya, Faithful Kids. Nah, cerita Paulus dan Silas. Pada suatu hari, Paulus dan Silas hendak pergi ke tempat ibadah. Mereka ingin sembahyang di sana. Tetapi, pada waktu itu, ada seorang peramal, seorang perempuan yang mengganggu mereka. Peramal yang dipenuhi oleh roh jahat ini berteriak-teriak. Dia berkata, "Inilah hamba Allah." Sampai orang-orang yang ada di kota itu melihat Paulus dan Silas. Paulus tidak senang dengan perbuatan perempuan itu karena dia telah dikuasai oleh iblis. Kemudian Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga, keluarlah roh jahat itu dari tubuh perempuan itu. Melihat hal itu,
tuan-tuan dari perempuan itu menjadi marah. Mereka gak senang karena kalau roh jahat itu keluar dari perempuan itu jadinya gak bisa meramal. Jadinya mereka gak bisa dapat duit banyak deh. Kemudian mereka menyeret Paulus dan Silas untuk menghadap para penguasa. Setelah sampai di depan penguasa, tuan-tuan itu menuduh Paulus dan Silas karena mereka telah membuat kekacauan di tengah-tengah kota. Mendengarkan pengakuan dari tuan-tuan itu, para penguasa akhirnya memukul mereka dan menyuruh mereka dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya kepala penjara membawa mereka untuk memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah. Kemudian kaki mereka dibelenggu, tangan mereka dirantai. Adik-adik bisa lihat ya seperti di gambar ini, gimana perasaan Paulus dan Silas. Tetapi di sana mereka tetap bersuka cita adik-adik. Kira-kira tengah malam, pada malam-malam hari, Paulus dan Silas berdoa. Mereka berdoa, mereka bernyanyi seperti yang sudah kita lakukan tadi. Mereka memuji nama Tuhan. Dan orang-orang hukuman yang lain yang ada di penjara itu juga mendengarkan pujian-pujian mereka kepada Tuhan. Ketika Paulus dan Silas sedang bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu seperti apa sih adik-adik? Ya, benar sekali. Tiba-tiba mereka merasa seperti ada goncangan, ada gempa bumi. Kemudian, semua pintu gerbang atau semua pintu-pintu yang ada di penjara itu semuanya terbuka, termasuk belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang mengikat tangan dan kaki dari Paulus dan Silas. Kemudian akhirnya Paulus dan Silas keluar dari penjara itu. Melihat kejadian itu, kepala penjara yang tadi takut kalau semua orang-orang yang ada di dalam hukuman itu melarikan diri. Tetapi ternyata Paulus dan Silas tetap berada di sana. Nah, lalu akhirnya para pejabat dan kepala penjara itu percaya kepada Tuhan dan mereka dibaptis. Kepala penjara dan pejabat itu akhirnya menyuruh Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bebas dan melanjutkan perjalanan mereka untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, dari cerita Paulus dan Silas hari ini, Kak Naomi mau bilang pada adik-adik semua bahwasanya kita harus tetap beribadah, kita tetap berdoa dan memuji nama Tuhan dan bersuka cita di dalam keadaan apapun. Amin. Nah, hari ini kita akan buat craft ini. Bahan-bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat craft ini adalah yang pertama, seperti biasa, draftnya bisa kalian dapatkan di description kolom ya. Kemudian kalian butuh lem, kalian butuh gunting, dan color pencil. Nah, satu kali lagi, bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13-40, dan ayat hafalnya kita hafalin satu kali lagi ya. Mazmur 34 ayat 2, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib, that's right, dan ku nyatakan kemenangan dari victory, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Tak ada yang mustahil dan tidak mungkin, bermegah dalam Dia aku semakin